Boom Dikari ini kan kita ambil dari kata boom desa. Jadinya kita berfokus kepada gerakan yang ada di desa-desa, Kak. Jadi kan awalnya kami ngerasa setiap desa tuh pasti punya potensi, Kak. Tapi kalau tidak anak muda yang ngegerakinnya, siapa lagi gitu, Kak. Jadi kami fokus ke digital desa, tentang potensi-potensi desa yang bisa kami angkat. Kak, kalau berbicara tentang desa, apalagi untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka gitu ya, pasti banyak sekali yang bisa kita ambil. Contohnya dari segi potensi komoditas unggulan dari desanya, ataupun kebudayaan di desanya yang bisa kita angkat, ataupun produk yang dihasilkan oleh desa tersebut. Dan di sini juga kita bukan hanya membantu anak-anak muda aja, tapi kita juga menggaetkan orang tua agar orang tua dan anak-anak di desa itu bisa saling bekerja sama untuk memajukan desanya, sehingga desa tersebut menjadi lebih mandiri dan sejahtera juga ekonominya. Oke, baik, Kak. Kalau untuk manfaatnya sendiri, karena kita ada beberapa program ya, Kak. Kita pertama dari program konsultasi, kemudian ada program pemberdayaan, dan juga ada pendampingan serta pelatihan, di mana konsultasi ini kita untuk menguatkan SDM di desa terlebih dahulu. Kita dampingi terlebih dahulu, kemudian ada pendampingan dan pelatihan. Pelatihan ini juga dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang baik gitu ya, untuk mendampingi para komunitas ataupun para pelaku usaha yang ada di desa seperti itu. Kalau untuk strateginya kan kebetulan kami tuh udah kolaborasi sama 70 desa, Kak, yang ada di Provinsi Jambi. Jadi tuh kami melakukan audiensi dan melakukan pelatihan, Kak, di setiap desa tersebut, sehingga orang tersebut kan jadi percaya juga dengan kita melakukan audiensi tersebut. Kalau untuk langkah konkretnya itu tergantung dari pemudanya lagi ya, Kak. Makanya kita mengepusnya tuh di bagian SDM-nya tadi. Nah, sebenarnya kalau untuk langkah biar dikenal dengan potensi desanya itu, dia harus banyak riset, kemudian dia harus banyak aksi juga, Kak, gitu, menggerakkan mungkin nggak usah jauh-jauh, dia bisa menggerakkan orang di sekitarnya, temannya. Ayo kita lakukan riset tentang ini nih di desa kita, kayaknya nih mumpuni lah untuk kita kembangkan atau kita tunjukkan ke khalayak publik. Kemudian mereka mulailah mendokumentasikan, nge-up ke media sosial mereka seperti itu, sehingga sering nanti dari forum-forum kecil maka terbentuklah suatu komunitas yang besar seperti itu. Itu tantangan terbesarnya yang pertama tuh pasti yang sumber daya yang dari desanya, Kak. Nah itu tuh bisa jadi tantangan anak muda, apalagi buat orang-orang tua yang belum melek terhadap digital, Kak. Itu tuh menjadi tantangan penting banget dari anak muda untuk ngejelasin nih ke orang-orang tuanya apa sih gunanya digital untuk desa kita gitu. Nah di sini di Boom Dikari ini kami sangat terbuka, Kak, untuk anak muda yang nantinya mau mengembangkan potensi desanya, dan nanti tuh mungkin kami akan bantu dengan dampingan pelatihan atau kolaborasi dengan desanya. Kami berharap setiap desa itu dapat menunjukkan potensinya, Kak, dan setiap desa itu mampu mengembangkan perekonomian di desanya sendiri, sehingga itu tuh nggak hanya membantu masyarakatnya saja, tetapi akan membuat orang-orang di luar tuh juga ikut seperti desa tersebut, Kak. Dan Indonesia ataupun Jambi nggak akan maju kalau nggak ada pemudanya yang bergerak. Nah itu kami berharap pemuda yang di setiap desa itu mampu menggerakkan atau membangun dimulai dari desanya saja gitu. Kita ingin tetap terhubung sih, Kak, melalui website komunitas nantinya, dan kita juga bisa menunjukkan misalnya ada produk ataupun pariwisata ataupun kebudayaan, sehingga ini dari website tersebut bisalah dikenal oleh banyak orang. Kita gencarkan websitenya di akun media sosial kita gitu ya. Dan jadi di dalam website itu bukan hanya orang Jambi aja yang tahu tentang potensi Jambi, tapi orang di luar Jambi, di luar provinsi Jambi itu bisa tahu, bahkan orang di luar negeri pun bisa tahu bahwa di Indonesia ada loh penggerak seperti ini, komunitas seperti ini.